Selamat pagi, selamat mengawali akhir pekan ini Sabtu tanggal 17 September 2022. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat untuk kita semua. Dan hari ini kita bisa mengawali pagi dengan semangat, segar dan bersyukur karena kita boleh kembali bangun dengan sehat, membuka mata, menghirup udara baru, lalu beraktivitas di pagi hari ini. Menemani Anda semua yang mungkin pagi hari ini sedang masak, atau mungkin bersih-bersih rumah, atau mungkin merawat tanaman, atau Anda yang sedang menjalani hobi di pagi hari ini, atau mungkin Anda semua yang hari Sabtu ini masih menjalani aktivitas pekerjaan sambil siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Semanggi kembali menyapa kita dalam semangat pagi hari ini, dan bacaan Injil untuk hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang mendengar, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak di dalam hidup saya menyadari bahwa godaan terbesar di saat kita melakukan suatu hal adalah kesetiaan. Kerap kali di awal kita menjalani atau punya niat tertentu, kita begitu menggebu-gebu di dalam kita mengawalinya. Misalnya kita punya niat baik gitu ya, ada mungkin dari antara kita yang sedang berniat untuk diet gitu ya. Ada yang menggebu-gebu gitu ya, berusaha untuk makan dengan sehat, pilih-pilih makanan, tidak makan pada jam-jam tertentu. Tetapi pada awal-awal atau hari-hari awal, di saat itu berjalan mungkin 1 hari, 2 hari masih aman, 3 hari masih baik-baik saja, 4 hari, 5 hari mulai merasa gak apa-apalah kita curi-curi sedikit, hingga akhirnya mungkin di hari tertentu kita lupa dengan niat kita. Padahal di awal kita punya semangat yang begitu menggebu-gebu, punya niat yang begitu baik, tetapi di dalam perjalanan ternyata kita menemukan banyak godaan yang membuat
membuat kita mulai menjadi pesimis dengan apa yang menjadi semangat kita. Kita menjadi permisif, nggak apa-apa gitu ya, sekali ini saja, tapi besok diulangi lagi, terulang kembali dan menjadi sebuah kebiasaan. Maka sadar atau tidak, di saat kita punya niat, punya semangat yang baru, ternyata yang paling penting bukanlah semangat dan niat di awal, tetapi bagaimana kita dengan konsisten, dengan tekun dan dengan setia menjalani apa yang menjadi niat dan komitmen kita. Hari ini Tuhan menggambarkan tentang komitmen dan ketekunan pada perumpamaan tentang penabur yang keluar untuk membawa benih. Ternyata di dalam perjalanan si penabur ini benihnya tercecer. Ada yang tercecer di pinggir jalan, ada yang tercecer di semak duri, ada yang tercecer di tanah-tanah berbatu, dan akhirnya sampai pada tanah yang sungguh-sungguh baik untuk dipersiapkan. Dan yang berbuah adalah di tempat yang sudah dipersiapkan, dan di sana adalah buah dari sebuah ketekunan. Di saat si penabur ini keluar, dia punya semangat, banyak sekali semangat yang ia bawa di pagi hari, tetapi benih yang tercecer ternyata banyak yang jatuh pada tempat-tempat yang tidak dengan tekun mau untuk merawatnya. Ada yang belum tumbuh sudah dimakan burung, ada yang sudah tumbuh tapi cuma bertahan beberapa hari saja, ada yang sudah tumbuh tetapi karena ada godaan lalu mulai meninggalkan. Maka begitu juga di dalam iman, bahwa semangat itu penting di awal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani kesetiaan dan ketekunan. Begitu juga di dalam komitmen-komitmen hidup kita, entah itu di dalam hidup imamat, di dalam hidup berkeluarga, di dalam pekerjaan dan perutusan kita. Semangat awal baik untuk langkah awal kita, tetapi yang membuat semangat itu bernilai, yang membuat pilihan kita punya makna adalah karena kita menjalaninya dengan setia dan dengan tekun. Maka semoga pagi hari ini kita berdoa mengawali hari ini di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 juga dengan doa mohon ketekunan, mohon kesetiaan di dalam menjalani iman, menjalani perutusan kita, menjalani komitmen di dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa selalu bersama dengan Anda dan keluarga Anda. Dan semanggi, semangat pagi hari ini.